Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ulama al-kiram wa habaibana al-fadil, kami terakhir para alim ulama, para kiai, para habaib, khususnya pun ini guru kula ini, Ustaz kula ini, Ustaz Abdul Hamid Mujib, Ustaz kula wonten Sidogiri, hasil sekolah aliyah, beliau salah satu guru yang mengajar saya. Terus kemudian ada utang dengan Pak Guru kula. Saya mengurus yayasan Ahlul Huda, terutama Ibu Gajah Al-Fulaila yang sudah berkenan mengundang saya serta seluruh pengurus, baik seluruh tingkatan pendidikan TK, PAUD, RK, MTS, dan Madrasah. Seluruh adik-adik yang berbahagia, yang sudah diwisuda, serta orang tua dari murid, orang tua siswa yang pagi hari ini hadir di tempat ini, alhamdulillah. Kalau saya hadir di tengah-tengah keluarga besar, lembaga pendidikan, yayasan Nurul Huda, Stotol, Lilisan. Jajannya ini sering liwati, tapi nggak liwati. Betul semerap kalau ternyata di dalam itu sudah luar biasa perkembangannya. Alhamdulillah ikut senang. Kenapa? Karena ini adalah salah satu bentuk kontribusi seluruh pengurus, pimpinan yayasan, seluruh guru, seluruh orang tua di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Banten aslinya tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugasnya pemerintah. Tapi alhamdulillah banyak yang tergerak untuk membantu tugas-tugas pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini satu hal yang harus kita syukuri, dan tentu kita semuanya harus sama-sama bahu-membahu. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah tanggung jawab kita. Pulau, kemudian Ustaz Abdul Hamid Mujib, Ibu Al-Fulaila, Sidoyon ini pasti akan pada masanya nanti harus ada penggantinya. Gini betul? Kudu kudusin ngerti. Pasti pada saatnya nanti harus ada yang menggantikannya. Dan yang menggantikannya itu haruslah orang-orang yang kita persiapkan dengan baik. Harus betul? Dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan yang baik. Nah inilah ya apa yang kita lakukan, menyiapkan generasi yang lebih baik dari kita. Karena tantangan kehidupan ini semakin lama semakin berat. Pulau kali panjenengan para orang tua siswa, tantangannya itu tidak seberat sekarang. Zaman ibu dalam salah satu makalah yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani, ini masa yang samakin itu disebut sebagai masa fitnah. Kenapa disebut masa fitnah? Karena hari-hari gentinten nopo yang kita pegang, yang kita lakukan, semuanya itu bisa menjadi fitnah. Nopo mawon pun TV bisa kita terus fitnah, handphone itu dari fitnah. Sama mungkin di zaman kulo panjenengan kasih alit sini. Lek wayahe azan maghrib TV niku mati nama bener. Mati nih. Di seneni teng tiyang sepa. Wis azan pakai TV ini.
Lah semakin TV dadi fitnah, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing gak boleh mateni wong tuane. Ojo mateni sik seneng-senenge, itu Pak seru-seru. Kemudian tontonan-tontonan melalui handphone yang kecil itu sampai peniki. Tapi banyak broadcast tontonan melalui tayangan YouTube yang orang tua tidak bisa memfilter anaknya. Gini mboten? Mboten semerap sing ditinggali niku nopo? Tayangan nopo? Tontonan nopo? Mboten semerap. Kadang-kadang tiyang sebaik mboten paham. Tontonannya kadang-kadang bahasa Inggris. Wong tuane gak ero bahasa Inggris, erone bahasa Inggris timur nggih. Ada sak mangkene iki cilik-cilik Mas yo boten kursus bahasa Inggris, ngerti bahasa Inggris. Nggih. Boten usah kursus sama Kranten pendinten itu melihat tayangan-tayangan film-film bahkan game-game dalam bahasa Inggris di YouTube, di handphone yang tidak bisa kita filter. Itulah tantangan kita, tantangan para pendidik ya, yang harus kita lakukan. Oleh karena itu saya terus terang itu lagi nggak ada anak kasih alif. Ada yang paling kecil itu masih belum sekolah. Kakaknya itu SMP kelas 2 naik kelas 3. Kakaknya lagi itu baru lulus SMA mau kuliah. Kakaknya lagi sudah kuliah. Saya merasa bahwa yang sempat itu betul mampu didik anak itu. Gini mboten? Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis yang berkewajiban mendidik anak-anak itu siapa? Orang tua atau guru? Orang tua. Adibu auladakum, ajarilah atau biasakanlah, didiklah anak-anak. Adibu auladakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Itu perintah kepada orang tua untuk mendidik anak-anak. Duduk perintah kepada guru boten. Tapi sak mangke iki lalu anak sing nakal, sing disalahno kudu wong tuane, tapi guru ngene mboten. Terus sekolah jendi sih, gak diurus kita nang guru deh. Padahal guru itu hanya membantu orang tua. Dan surat Luqman jelas dijelaskan, ya bunayya aqimis sholata. Hei anakku, dirikanlah sholat. Bukan ya tilmidhi aqimis sholata. Jadi kita jangan melupakan tugas orang tua, tidak boleh melupakan tugasnya untuk mendidik anak. Bahwa kita punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan ilmu, punya keterbatasan kesempatan. Aku nak ngurui anakku mulai isu sampai awan, pasar dan tutup bulan. Gak sempet nang sawah, gak sempet dodolan. Akhirnya kita mempercayakan anak-anak kita kepada sekolah-sekolah yang bermutu, yang berkualitas. Tetapi jangan lupa bahwa tugas orang tua tetaplah tugas orang tua untuk mendidik anak-anak. Ketika di rumah dimotivasi untuk belajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, itulah yang belum merasa harus memberikan support, dorongan, dukungan. Kadang kita ini harus sama-sama niki, harus sama-sama saling memberikan endorsement katanya orang sekarang itu. Yang sekolah, yang harus mendukung sekolah. Gini mboten? Yang sekolah harus memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah. Apa bentuk dukungannya? Semampunya. Kemudian sekolah juga memberikan terbaik mendidik anak-anak panjenengan semuanya, yang sebenarnya merupakan tugas panjenengan. Sekali lagi, tugas dari para orang tua. Kita mesti memberikan rasa terima kasih kita kepada para guru, para ustadz, para ustadzah, lembaga-lembaga pendidikan yang telah membuat anak-anak kita
didik, pinter, tahu syariat agama Islam. Pun, itu sih paling penting yang ingin saya sampaikan. Saya hadir di tempat ini untuk memberikan dukungan, memberikan support, memberikan apa namanya terakhir kalau ini nggak moro-moro jadi wakil ketua DPRD Jawa Timur bukan. Kalau pengen memotivasi adik-adik saya ini, duduk adik sendiri anak nih, anak-anak kalau nih, yang selfie yang terus itu, bahwa saya ini tidak ujuk-ujuk moro-moro jadi wakil ketua DPRD Jawa Timur, bukan. Berproses juga di sekolah kata seperti kalau sekolah teng sido kiri lah isu niku sekolah SD siang sekolah madrasah diniyah teng ibtidaiyah sanawiyah aliyah lek adus yo nang kali mudo saiki wis gak ono adus mudo nang kali gitu soalnya arek-arek sini tuh berayu-berayu saiki iki ganten wonten itu ada keterangan dalam kitab Nafo Hilyatul Auliya bahwa pada suatu masa nanti itu salah seorang sahabat namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, para santri-santrinya, kaifa antum idza labisatkum al-fitnah? Ya apa awakmu kabeh pada saat di mana masa ketika fitnah itu sudah menjadi pakaian kita sehari-hari. Yarbu fiha shaghir wa yahramu fiha kabir. Yarbu fiha shaghir itu artinya arek cilik itu cepat gede. Zaman Ustaz Hamid paling dia sekolah SD kelas 6 itu aduna kali saya butuh. Saya udah berayu, tapi sama ini yarbu fiha shaghir. Arek cilik itu cepat dewasa. Kelas 2, kelas 3 SD terus dia pacar. Dia mau enggak? Pawut itu pacaran-pacaran. Saya I love you. Itu mau diprediksi itu oleh para sahabat di masa lalu. Wayah romu fiha kabir. Terus wong tuane itu beri-berian. Dia itu umur 40 sih sehat, si atlet. Umur 50 sehat, sama dia umur 50 bis sing asam urat. Sing apa sendiri? Sing kolesterol lah, sing encok lah. Padahal tiang-tiang biar itu ya mungkin karena kita dimanjakan oleh fasilitas. Sehingga yang dodol akan mesti dogiri batu kerjaan ya. Tak mungkin, tak ono. Akhirnya dalam ini kekuatan kita itu semakin lama semakin kualitas kesehatan umat manusia itu semakin lama semakin menurun. Itu namanya wayah romu fi hal kabir. Orang tua itu jangan cepat. Umur saya itu tulis mulai protol. Nah, Kak, itu sudah ditengarai. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu. Ya apa awak bertolak masa-masa fitnah itu betul. Lalu para sahabatnya bertanya, maka dari kaya Abu Abdurrahman, kapan masa itu datang oleh Abu Abdurrahman? Dijawab, 1. Idza kasurat qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Ini tanda-tanda dari masa fitnah. Yang pertama, tunggal. Ketika banyak orang-orang ahli pidato tetapi sedikit orang-orang yang ahli. Jadi saya harus berikan dukungan kepada para pendidikan. Semakin banyak orang sekarang itu ahli pidato, waktu pidato, ke TV itu, pelawak itu pidato, benar benar. Sampai nomor lu, wah beres. Bakalah ulama, tapi sedikit saya ahli. Oleh karena itu lembaga pendidikan seperti Yayasan Nurul Huda ini harus kita dukung. Kenapa? Karena disinilah tempat mencetak orang-orang yang tafakuh fiddin, yang mengerti agama. Amin. Jenengan kalian apa?
Ida kasurat umaraukum wa qallat umanaukum. Akeh wong dadi pejabat wa qallat umanaukum tapi titik sing saged amanah. Nah kemarin kajenge pemilu ngeten. Fotone caleg niku termasuk foto kula nggih. Gula-gula pada kajenge pemilu niku sampai wit-witan niku wis bek. Kali gambar caleg. Omah wong dipasang stiker gambar caleg. Nggih termasuk gambar kula nggih. Idza katurat umaraukum akeh wong dadi pejabat wa qallat umanaukum tapi sethithik sing aman. Nggih, masya wonten gambar kula ten wit-witan ning dalan-dalan dongaaken mandar muga kula termasuk kelompok sing sethithik niku. Amin Allahumma amin. Nggih, dadi pejabat tapi dongaaken tetep saged aman. Amin. Bahkan inilah tugasnya, perlunya kita bersinergi. Panjenengan sebagai orang tua siswa berkontribusi membantu pendidikan dalam bentuk menunaikan kewajiban sebagai orang tua. Para guru mengoten, guru-guru juga berkontribusi untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kemampuannya, yaitu dengan ilmunya, dengan ketelatenannya, dengan apa namanya arahan-arahannya pun khawatir. Kenapa? Karena kalau kita itu mengajar dengan niat untuk membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala, pun khawatir pasti Allah Subhanahu wa taala bakal membantu kita. Wonten Al-Qur'an dijelaskan in tansurullaha yang surkum wayutabit akbar. Yang panjenengan sedaya niki nulungi Allah. Napa maksudnya nulungi Allah niku? Ai intan surul dinahu. Yang panjenengan sedaya niki nulungi agamane Allah. Napa maksudnya? Nulungi supaya agamane Allah niki diajarkan, yang diamalkan, dipraktekkan oleh umat Islam sedunia niki. Termasuk yang sedodol ini ya, yang kelingisan ini, maka pun khawatir Allah bakal balas panjenengan. Guru-guru madrasah niki, MI, PAUD niki, macam-macam niki. Sudah ditakoni, pinten bisa roy, mesti guyu. Tapi kalau niatnya itu benar, niatnya itu niat nulungi pangeran. Niatnya itu niat nulungi agamane pangeran, pun kuatir tetep pasti Allah pasti nulungi kita semuanya. Buktine waktu riyo waktu apa Idul Fitri ya ono ae sing goreng kopi, goreng kerupuk, kelambine ya anyar ya. Ya apa carane pangeran niku nulung niku rahasiane pangeran. Yang penting niatnya harus niat untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Terus tugasnya kula niki apa? Pokoknya dah berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tugas orang-orang yang sedang berada pada jabatan wakil rakyat tugas kula harus memberikan support, harus berguna. Kula bantu yayasan iki mboten saged nulungi dengan cara kula dadi guru dan mriki. Repot nggih. Mungkin pinten bayarannya. Aku uang balik. Ya kula membantu dengan cara yang lain, memberikan dukungan sekiranya bisa kita bantu fasilitas pendidikan pendukungnya bisa kita bantu melalui program-program, melalui berbagai kegiatan-kegiatan. Insya Allah itulah caranya kita harus saling memberikan dukungan. Karena gambarannya umat Islam itu begini, yang mukmin itu miturut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibaratnya itu seperti bangunan. Wonten sing dadi pondasi, bangunan itu kalau tidak ada pondasinya
ono angin lesus ya, udan deres, jogrok, ini mboten. Pendidikan ini, sekolah ini ibaratnya adalah fondasi yang kuat. Ono sing dadi cagak, ono sing dadi genteng, ono sing dadi lawan, dadi jendela. Al mukmin lil mukmin kal bunyan. Semuanya harus punya peran masing-masing. Sing dadi genteng, gak oleh iri nang cagak. Sing dadi lawan, gak oleh iri nang tekel atau keramik, lantai, gak boleh iri-irian. Sing dadi wong tua, orang tua siswa, gak oleh iri nang guru-gurune. Sing dadi guru, gak oleh iri nang anggota dewan kados kula. Iki wis bagiane dhewe-dhewe. Tetapi masing-masing harus memerankan tugasnya masing-masing. Nah, inilah yang namanya tolong menolong yang disebutkan apa namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah pada kebaikan dan takwa. Panjenengan nulungi madrasah, nulungi lembaga pendidikan, nulungi yayasan memberikan pendidikan kepada anaknya panjenengan. Panjenengan kan nulungi kula nggih nulungi panjenengan. Ngoten kan ngoten carane itu. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yo napa carane panjenengan nulungi kula? Gak usah repot-repot. Nulungine cukup 5 menit wae. Kapan itu? Pada saat yang ditentukan. Mungkin Ustazah Tuhannya al-Quran sing mulung iki. Kula napa tugasnya? Kula nggih nulungi dengan cara apa? Dengan memberikan kebijakan, program-program yang punya nilai maslahat untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk